Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan materi mengenai audit perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Diah Probowulan SEMM CADE CAAT. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Lulu Umaroh. Yang kedua, Tamarada Khilasifa. Yang ketiga, Griselda Eka Cecilia Prabowo. Definisi dari audit pajak merupakan kepentingan fokus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Sedangkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji perpajakan. Tujuan dari audit pajak yang pertama yakni kebutuhan untuk mengikuti peraturan pajak. Setiap organisasi atau individu yang menghasilkan pendapatan di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pajak yang berlaku. Yang kedua yakni peningkatan transparansi pajak. Audit pajak juga membantu untuk meningkatkan transparansi pajak. Organisasi atau individu dapat dengan mudah memeriksa bukti dari audit pajak untuk memastikan bahwa mereka telah membayar pajak. Yang ketiga yakni memastikan akurasi pajak. Auditor pajak juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak yang berlaku telah dipenuhi. Yang keempat yakni memeriksa apakah pajak telah dibayar. Auditor pajak juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pajak yang wajib dibayar telah dibayar sesuai dengan jadwal untuk mencegah pembayaran pajak yang macet. Ruang lingkup audit terdapat dua aspek. Yang pertama yakni aspek efisiensi pembayaran pajak audit, di mana meminimalkan penghasilan kena pajak taxable revenue pajak dan memaksimalkan deductible expense. Yang kedua yakni aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Yang pertama yakni pemungutan dan pemotongan pajak, perhitungan pajak dengan benar, penyetoran pajak dengan benar, dan pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Perencanaan pajak atau tax planning memiliki 4 poin utama. Yang pertama yakni meminimalkan pendapatan kena pajak. Yang kedua, memaksimalkan deductible expense. Yang ketiga, memasukkan pemberian natura sebagai kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Dan yang terakhir yakni tax review. Audit PPh Pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data dan karyawan yang dihitung perpajakan adalah data terbarukan atau up-to-date. Penerapan tarif PTKP dan tarifnya serta pengisiannya. Audit PPh Pasal 22. 1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan 3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Audit PPh Pasal 23 atas penghasilan, dividen, bunga, hadiah, royalti, sewa, dan penghasilan kecuali tanah dan bangunan, imbalan atas jasa yang dipotong kecuali PPh 21 yang dibayarkan. Disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah tanpa subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha lainnya. Audit atas PPh Pasal 25, pajak penghasilan Pasal 25 atau biasa disebut PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Audit atas perhitungan pajak akhir tahun. Bagi WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan 1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Pemotongan pajak atas dividen, bunga royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa.
Audit atas PPh pasal 29. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Dalam menghitung pajak yang harus dibayar, perusahaan harus memaksimalkan pengkreditan yang bisa dilakukan terhadap pajak terutang. Audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur dalam pasal 3A dan pasal 4 UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.